Kiai Haji Anang Rizka Mas Hadi MA PSD. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak, silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramun, para alim, ulama, para ahli, khusus Pak Dr. Agus Priyatno tadi yang sudah menyampaikan kepada kita banyak sekali ya pencerahan-pencerahan yang bisa kita serapkan untuk Pak Muhammad dan moderator dan teman-teman di BWI, fungsionaris, pengurus dan yang hadir pada jamaah Zoomiyah tadi. Mungkin saya akan sharing tentang wakaf dalam konteks pesantren. Lebih tepatnya dari sisi praksisnya, pengalaman pesantren dalam pengelola wakaf. Yang kedua, bagaimana melihat urgensi wakaf itu pentingnya dalam konteks pengembangan sektor pendidikan, dalam hal ini adalah pesantren. Kita tahu pesantren ini kan sebuah entitas, kemudian lama-lama berkembang, rumahnya nggak cukup, kemudian beli tanah sampingnya, kirinya, depannya, belakangnya, dan seterusnya. Dan itu sampai sekarang masih berjalan untuk tradisi sendiri. Jadi memang pesantren itu lahir tanpa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Ya baru-baru ini aja ada bantuan pesantren. Tapi perlu diingat bahwa sebelum tahun 2019, sebelum adanya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, pesantren tidak ada bantuan pesantren. Yang ada bantuan untuk sekolah, yang kebetulan sekolahnya ada di pesantren. Jadi faktornya tidak ada. Kalau pesantren dapat bantuan, itu biasanya dari kanan atau dari short anggaran sosial. Jadi memang ini terjadi dan ini berlangsung selama sekian abad ya. Sejak 2019 setelah keluarnya Kita Muda yang ada payung hukumnya itu ada pesantren secara kelembagaan. Ini ada pesantren, ada satuan pendidikan. Jadi sekarang ini ya sudah mulai dengan dana itu seperti pesantren-pesantren yang dapat bos itu kan yang dapat sekolahnya bukan pesantren. Jadi yang dihitung adalah satuan pendidikan. Oke, saya tidak akan bahwa pesantren itu di mana sendiri umumnya memiliki kemandirian dari sisi terutama. Nah, izinkan saya untuk memaparkan kenapa wakaf itu penting di pesantren dan seberapa pentingnya wakaf itu ada di pesantren. Pertama, kita pahami dulu tentang pesantren. Pesantren itu menggabungkan tiga pusat pendidikan: rumah, sekolah, dan masyarakat. Artinya pesantren mengambil alih semua tanggung jawab yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Inilah yang antri itu kan tinggal 24 jam sehari, kali 7 hari, kali 31 hari, kali rata-rata mereka berada di pesantren 10 sampai 11 bulan. Biasanya liburnya itu hanya sebulan dalam setahun. Ada juga yang dalam setahun liburnya sampai 2 bulan. Artinya 24 jam sehari kali 10 bulan dalam setahun. Dan mereka rata-rata berada di pesantren 3 sampai 6 tahun. Inilah pesantren dengan trik pusat pendidikan. Nah, apa konsekuensinya, dampaknya? Dampaknya adalah
ketiganya. Kalau di rumah ada profil bapak ibu dan saudara, di sekolah ada profil bapak dan ibu guru dan teman kelas, teman sekolah. Di masyarakat ada profil kiai, ulama dan tokoh. Nah di pesantren itu berarti harus ada sumber daya yang memerankan bapak ibu, memerankan saudara, memerankan guru, dan memerankan kiai atau ulama dan tokoh. Yang ketiga adalah infrastruktur dan sarana prasarana. Pesantren harus menggabungkan semua infrastruktur dan semua sarana prasarana yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, tentu instrumen pendanaan, ya. Artinya apa yang menjadi instrumen pendanaan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat ini mesti ada di pesantren. Saya tidak akan membahas yang satu dua, saya akan membahas yang 3 dan 4 kaitannya dengan wakaf. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Nah maka di kami di Kacaka ada Pancajangka. Ini adalah landasan operasional bagi migran pedok. Ada pendidikan dan pengajaran, ada kaderisasi, ada pergedungan. Pergedungan itu maksudnya adalah infrastruktur, sarana prasarana. Ada khizanatullah. Khizanatullah itu artinya pendanaan. Dan ada kesejahteraan keluarga. Mari kita bahas. Ini semua terkait dengan wakaf. Nah, kemudian kami membuat Pancajangka itu dalam 3 strategi. Membangun SDM, membangun fisik, dan membangun networking. Ya. Ini kalau SDM dan fisik itu kan sayap, bagikan sayap. Burung tidak akan terbang kalau tidak punya 2 sayap. Nah sayap kanan itu adalah fisik, sayap kiri adalah SDM. Itu dibalik, dua-duanya is okay. Tapi pesantren akan terbang layaknya seekor burung atau pesawat terbang manakala SDM-nya kuat dan infrastrukturnya juga memadai. Nah oleh karena itu perlu networking. Saya nggak akan bahas ini terlalu panjang, masuk kepada wakaf. Baik. Nah, tadi kita bicara bahwa pesantren sebagai pusat pendidikan itu ada konsekuensi pada sarpras dan ada konsekuensi pada instrumen pendanaan. Ini 9 cost structure, 9 struktur pembiayaan pesantren. Apa artinya? Inilah 9 komponen pembiayaan yang mesti akan keluar dari kantong pesantren. Pertama, biaya untuk operasional pendidikan dan pengajaran. Oke, dapat dipahami. Biaya makan dan minum, kan mereka 24 jam. Kalau di sekolah kan nggak ada biaya makan minum, sarapan di rumah masing-masing, makan siang di rumah masing-masing, makan malam di rumah masing-masing. Di pesantren berarti makan pagi, makan siang, makan malam di pesantren. Gitu. Kali jumlah santri, plus jumlah guru, plus jumlah karyawan. Kemudian biaya operasional rutin, ya, yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Jadi operasional itu ya ada listrik, ada air, ada internet, kalau sekarang itu ada tabel sulap, maintenance, kemudian macam-macam lah, termasuk adalah biaya-biaya yang sifatnya terkait dengan keseharian. Ada lagi biaya pengadaan sarana prasarana pendidikan. Ya. Jadi kita harus membuat gedung-gedung untuk asrama dengan turunannya. Kalau ada asrama berarti ada MCK. Kalau ada MCK berarti ada sumber air. Kalau ada sumber air ada MCK berarti ada safety tank. Ya. Kalau sampai 1000 berarti air harus bisa memenuhi 1000 orang. Kalau sampai 1000 berarti safety tanknya harus mencukupi 1000 orang, 60.000 orang dan seterusnya. Kemudian kelas tempat belajar dengan segala turunannya. Kemudian tempat ibadah, masjid dengan segala turunannya, tempat olahraga ya dengan segala turunannya. Jadi ini paling besar dalam turunannya. Kemudian yang kelima adalah biaya untuk kesejahteraan guru. Ya meskipun besarnya masing-masing dan sistem penggajian, sistem kesejahteraannya itu berbeda-beda antar pesantren, tapi pasti ada dana yang dikeluarkan oleh pesantren untuk kepentingan kesejahteraan guru. Kita nggak akan bicara berapa besarannya, tapi ada slot dana yang harus dipikirkan oleh pesantren dan pasti akan keluar, yaitu yang kaitannya dengan kesejahteraan guru. Yang berikutnya lagi adalah pengembangan SDM guru. Kalau kita mau pesantrennya itu maju dan berdaya saing tinggi, ya SDM-nya harus dibangun dengan yang baik gitu. Artinya SDM itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau kita bicara kuantitatif, bicara soal rasio jumlah santri dengan jumlah guru.
ada kepengasuhanan, ada pembinaan, ada evaluasi, ada pengajaran dan lain sebagainya, ada pendampingan. Ya, kalau kita bicara kualitatif, bicara soal kebidanan. Apakah hanya Islamic Studies saja yang dibutuhkan? Tidak, di pesantren ada ekonomi. Tadi Pak Agus Supriyanto udah bagaimana harus investasi, bagaimana harus menguntungkan. Tapi kan di pesantren juga ada ahli-ahli ekonomi. Kalau perlu ada akuntan, karena mengelola dana perputaran uang yang tidak sedikit. Mesti ada arsitektur, ya, ada teknik sipil. Kami di Tasdaka sekarang mengkader Pak Agus itu jumlahnya yang sekarang sedang kami kader 77 orang. S1, S2, S3 dalam dan luar negeri. Ada yang teknik sipil, arsitektur, kedokteran, farmasi, akuntansi, ekonomi, manajemen, kemudian apalagi itu MIPA, MIPA itu biologi, matematika, fisika dan seterusnya, kemudian sampai kepada bahasa Indonesia, komunikasi, IT, itu di samping Islamic Studies, tafsir, hadis, ulumul Quran, bahasa Arab, sastra dan lain sebagainya. Ini fikih ya. Tentu. Tapi ada kebijakan-kebijakan lain. Nah, ini kan berarti butuh dana untuk pengembangan SDM guru. Apalagi kalau sekolahnya berlanjut. Nah, ya kita usahakan beasiswa. Beasiswa kemana? Kita coba dapat satu dua. Ya, yang lainnya lagi ada apa lagi? Itu terus. Tapi di luar itu, ya dalam konteks kayak besar-besar mesti harus juga mengeluarkan anggaran untuk itu juga. Minimal untuk pembinaan. Ya. Kemudian pengembangan networking, ya, kita kan zaman hari ini kan harus terkoneksi semua. Pengembangan networking, kita jalan ketemu dengan rektor, perguruan tinggi, kita jalan ketemu dengan mitra, kita jalan ketemu dengan saudara-saudara, kita bicara tentang macam-macam semacam dan khususnya terkait dengan bagaimana mengembangkan pesantren. Ini kan networking ini bisa horizontal. Horizontal tadi sama dengan mitra, jadi silaturahim, menjahit ukhuwah dan sebagainya. Vertikal kita silaturahim ke kementerian, silaturahim ke perguruan tinggi dan lain sebagainya, dalam dan luar negeri. Ini penting. Nah itu kan butuh biaya. Dari mana biaya itu harus kita ambilkan ini? Kemudian pembinaan kemasyarakatan. Jadi pesantren itu pastilah keberadaan pesantren itu pasti nggak mungkin kita menutup mata dengan lingkungan sekitar. Gitu. Ada istilah dalam tradisi pesantren itu ada pagar tembok, pagar mangkok. Kalau pagar tembok itu pada teritorial, maka atas tanah pesantren, ya. Ini bukan pada pagar tembok bukan. Tapi pagar tembok itu adalah batas wilayah tanah pesantren. Tapi pagar mangkok itu ada pagar yang sifatnya sosial, ekonomi. Maka masyarakat itu ya harus diberdayakan. Nah, alhamdulillah kami ini melalui skema-skema JIS kita mengembangkan masyarakat. Sampai hari ini kan setiap bulan kita menyalurkan kurang lebih sekitar 1.300 ya sembako dan uang tunai kepada fakir miskin, fisabilillah dan UMKM di sekitar pondok pesantren. Kemudian ada pengembangan kelembagaan. Maksudnya begini, ya biasanya ada pondok putra, pondok putri nggak cukup, kemudian kampus 2, kampus 3, itu namanya pengembangan kelembagaan. Nah ini mau bikin MI, bikin TPQ, bahkan bikin perguruan tinggi, namanya pengembangan kelembagaan. Nah itu semua butuh dana. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah dari mana instrumen fundingnya? Ini pembiayaan 9 komponen ini dari mana? Maka saya sebutkan, ini dia. Ada 6 instrumen funding pesantren yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama adalah swadana santri. Ya, tentu sarannya beda-beda. Ada yang bayarannya mencukupi sekian persen itu saya kira beda-beda. Tetapi ada. Bahkan ada juga yang tidak ada sama sekali gratis, ada juga. Terus kemudian wakaf, kemudian ZIS, terus usaha pesantren, hibah dan pinjaman. Pinjaman ini juga bisa dalam konteks kalau yang kita pahami ya wakaf uang berjangka. Baik, mari kita bahas 6 ini dalam konteks 9. Saya membuat skema begini, Pak Gus dan teman-teman. Operasional pendidikan dan pengajaran. Mungkin uang santri masih bisa untuk mengcover ini. Ya, ini sebelum primer. Tapi kalau nggak cukup, maka ZIS atau unit usaha ekonomi harus masuk situ. Ya, bisa masuk. Askap juga bisa masuk di situ. Biaya makan dan minum. Ini saya kira uang santri masih bisa masuk di situ. Ya, kalau masih kurang, dana ZIS bisa masuk situ untuk support. Operasional rutin masih bisa pakai uang santri di situ. Kalau masih kurang, ZIS atau unit usaha ekonomi masih bisa masuk untuk menambah.
Tapi begitu kita bicara sarpras, ini kalau pakai dana santri sebagai sumber primer pasti akan high cost, ya. Maka di sini wakaf diperlukan. Dan sehingga santri ada nggak iuran pembangunan? Ada. Tapi pengalaman di Tazaka, dana yang dibayarkan santri untuk pengembangan sarpras itu tidak lebih dari 15%. Jadi pengembangan sarpras itu 80% itu adalah dari instrumen wakaf, ya, wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Kesejahteraan guru, nah ini kan ini dilema, guru harus disejahterakan secara layak, tapi santrinya nggak boleh mahal-mahal bayarnya, gitu Pak Burhan. Iya. Jadi gimana ini, ya kan? Maka mestinya dengan usaha ekonomi itulah itu untuk kesejahteraan. Jadi uang santri nggak masuk untuk kesejahteraan guru. Itu. Kemudian pengembangan SDM guru. Ya masa biaya sekolah guru S1, S2, S3 apalagi dalam luar negeri itu dibebankan kepada santri kan. Nah, ini juga tidak. Maka di sini ZES dan wakaf artinya beasiswa itu menjadi mauquf alai dari guru-guru yang sekolah itu kita biayai dari dana ZES atau dari dana wakaf. Maka mereka harus menjadi mauquf alai. Ya, kemudian pengembangan networking lebih nggak mungkin lagi pakai uang santri. Nah, pembinaan ke masyarakat dan lain sebagainya. Inilah skema pembiayaan dan instrumen funding yang kami kembangkan di Pondok Modern Tazaka. Baik, selanjutnya kita bicara potensi ekonomi santri. Ada potensi, jadi santri itu melahirkan pasar, Pak Burhan. Pasar melahirkan industri. Bayangkan ada santri tinggal di pesantren 24 jam kali 10 bulan dalam setahun. Itu kan pasti akan melahirkan pasar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pasar sebetulnya. Nah, kalau pasar berarti kita bicara industri. Yang paling besar itu pasar yang ada di kepala, Pak Burhan. Ini ya, saya urut ya. Ini ada minyak rambut, ada sampo, ada potong rambut. Kemudian turun ke bawah, ini mulut ini paling banyak. Ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada minuman, ada makanan, ada cemilan. Di sini. Ya, kemudian macam-macam. Ada pensi di sini, pensi. Nah, jadi itu industri semua sebetulnya. Kalau itu mau kita ambil menjadi industri pesantren dengan skema wakaf, dengan pembiayaan wakaf, saya kira ini luar biasa. Dan itu insya Allah dari sisi investasi aman dan itu sangat rasional secara ekonomi. Ada pasar harian, pasar bulanan, pasar tahunan. Nah, ini kan pilihan kita, apakah pasar itu mau kita ambil menjadi pasar kita, lalu kita kembangkan industri pesantren melalui skema wakaf, atau pasar itu diserahkan kepada pasar bebas. Nah, kalau diserahkan kepada pasar bebas, pesantren ya tidak bisa apa. Nah, itu. Oleh karena itu proteksi menurut saya penting dalam konteks semua. Saya mengusulkan industri posko wakaf produktif. Ini kita bicara sekarang. Ini Pak Burhan, beberapa Bapak Ibu sekalian, ini contoh. Sebetulnya saya melihat ada 48 industri yang bisa dibangun di pesantren. Ini beberapa contoh saja. Ya, kantin, toko buku dan ATK, tailor, barbershop, minimarket, laundry, percetakan, biro jasa wisata, wartel, toko material, toko obat, apotek, klinik, RS, rumah roti atau pabrik roti, hotel, penginapan, grosir sembako, rumah makan dan lain sebagainya. Ini industri pesantren sebetulnya. Ya, sekarang tinggal kita skemakan dengan skema wakaf. Nah, oleh karena itu ada 3 pilihan untuk mengembangkan industri ini. Ada dengan skema wakaf uang retail, ya, artinya ya seperti yang berlaku biasanya lah kerja masyarakat, atau korporasi, atau kita yang bikin perusahaan, hotel kita bangun dengan dana wakaf. Nah, kita bikin PT sendiri, wartel, minimarket, laundry, rumah roti dan lain sebagainya. Atau partnership melalui kerjasama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang udah existing, ya, tinggal nanti dibuatlah skema-skema pembagiannya dan lain sebagainya. Ini nanti ada contohnya di bawah ini. Nah, begini skemanya. Saya punya pikiran begini. Kalau pembiayaan atau pendanaan pesantren itu bertumpu pada unit usaha, ini paling besar kontribusinya, maka good. Santri itu kecil. Tapi kalau santri itu terlalu besar,
lebih besar daripada instrumen yang disumbangkan oleh siswa maupun usaha pesantren, ya saya kira fair. Kalau orang tanya kepada mahasiswa Al-Azhar di Kairo, Al-Azhar itu murah atau mahal? Pasti jawabnya murah. Ya karena tanyanya kepada mahasiswa. Mahasiswa nggak bayar, dikasih tiket, sampai di sana dikasih asrama, dikasih makan, dikasih uang saku, kuliah nggak bayar, murah bagi mahasiswa. Tapi kalau tanyanya kepada rektor, mahal apa murah? Ya mahal, karena semua itu bukan nggak ada biaya. Ada biaya, tetapi biayanya tidak dibebankan kepada mahasiswa. Nah, jadi tunggu. Nah, alhamdulillah kita zakat Pak Burhan, itu santri sekarang ini 2223 itu membayar hanya 38%. Jadi sebetulnya yang 62% ya itu adalah subsidi dari siswa dan subsidi dari hasil usaha ekonomi pesantren gitu. Nah mudah-mudahan nanti semakin ke depan persentase biaya yang dibayarkan oleh santri itu semakin sedikit. Nah ini beberapa contoh wakaf di Tazaka Bapak Ibu sekalian. Ada pom bensin ini. Kita sudah punya 3 ini, ya. Jadi bukan kita yang bikin pom bensin. Mukoyat. Jadi misalnya apa dengan selang yang mana? Nggak bisa mubham gitu. Oh kita tunjuk ini yang pertalit. Dan itu belum menentukan desain. Ada dulu kepada ownernya. Pak, mana selang yang paling rame? Oh yang paling rame yang sana Pak. Ya udah saya pilih yang situ. Nah ini alhamdulillah ada yang wakaf keuntungan 1 selang. Itu pun unik Pak Burhan. Karena yang diwakafkan hanya keuntungan tiap tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 nggak diwakafkan keuntungannya. Yeah. Jadi kan luar biasa. Nah, kalau kita punya 3 atau apalagi punya 10 selang, kan sama dengan kita punya 1 SPBU. Iya kan? Nah, ini namanya partnership. Ini wakaf dengan pola-pola partnership. Ada wakaf saham, ini sudah partnership. Rumah sakit, rumah makan, SPBU, ya, bengkel, dan lain sebagainya. Ini beberapa perusahaan yang wakaf ke kita ada. Kalau ini PT Tastur Sabeka ini adalah PT punya kita, holding company kita. Ada PT Asal Chicken, ini adalah ayam, ya restoran ayam. Kita punya 60% di situ. Kemudian kan si Tabur ini sudah 40% sudah kita jual karena sudah DP sudah menguntungkan dan bisnis itu sudah nggak relevan lagi karena sudah selesai proyek-proyeknya, sehingga kita alihkan ke bisnis yang lain. Kemudian ada dan lain sebagainya lain. Ada juga yang wakaf dalam bentuk dividen ya, rumah makan, kemudian travel haji umroh, toko. Ada toko sarana pertanian yang dia mewakafkan hasil penjualannya setiap hari Jumat. Ini ada. Bahkan ada seorang dokter yang mewakafkan 10.000 per pasien dari jasa medis itu tiap hari Jumat. Nah inilah beberapa skema wakaf. Ini beberapa usaha kita yang kita kembangkan dengan skema wakaf uang, minimarket, rumah makan Ahsan Resto, Ahsan Bakery dan Cake, ini pabrik roti, ada percetakan, ya, ada kantin dan lain sebagainya. Ini beberapa yang saya kira nggak usah saya sebutkan semua, ya. Ini kebanyakan dengan pola partnership. Jadi kita dengan teman-teman yang memang sudah existingnya itu. Ini restoran di mana itu di Kebayoran Baru. Bapak Ibu kalau ke sana ada restoran Hongkong ya, itu berarti Anda makan di sana Anda wakaf. Karena 2%-nya diwakafkan, 2,5%-nya dizakatkan itu ke tempat kami. Jadi makan di restoran Hongkong di daerah Kebayoran Baru hakikatnya telah ikut berwakaf. Ini servis Arabian Cafe dan itu di Cirebon itu juga mewakafkan kepada kita. Kemudian ini rumah makan Sambelaya ya, ini mewakafkan 20% keuntungannya tiap bulan. Kemudian ini PBU tadi, kemudian ini Peta Shop 10% profit bulanannya. Kemudian ini travel haji umroh $50 per pax. Kemudian ini saham perusahaan. Kemudian ini
ada apa namanya itu gedung pertemuan yang biasa disewa-sewakan untuk manten dan lain sebagainya itu mewakafkan sepertiga keuntungan bersih. Jadi kalau sewanya itu 30 juta itu keuntungannya itu 15 juta, itu yang 5 juta diwakafkan. Nah ini biasanya kalau Sabtu Minggu ini rame, dan kalau bulan-bulan kayak Muharram ini banyak pernikahan, kadang-kadang seminggu bisa 3 kali 4 kali untuk perjalanan itu rame, kita juga terus dapat laporannya. Ada juga ini 70% kepemilikan usaha akikoh catering ya, ini juga diwakafkan. Nah ini beberapa di antaranya yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya bahwa wakaf menjadi penting dalam konteks untuk memenuhi kemandirian pembiayaan yang ada di sektor pendidikan dalam hal ini pesantren. Matur nuwun, dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, luar biasa ya pemaparan tadi bagaimana instrumen-instrumen wakaf produktif di pesantren. Saya rasa sangat luar biasa dipaparkan oleh Yai Anang Rizka Mas Hadi ya, luar biasa Yai. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh yayasan-yayasan ataupun pesantren yang lain di seluruh Indonesia ya. Ya memang sebelum adanya Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, kita masih terseok-seok ya, pesantren tidak ada anggaran resmi dari pemerintah. Namun alhamdulillah setelah berlakunya Undang-Undang 18 2019 ada perhatian dari pemerintah terhadap dunia pesantren. Dan saya rasa pesantren yang seperti Yai paparkan ini luar biasa. Yang mudah-mudahan peserta di sini ya bisa mengambil ibroh, bisa mengambil materi ya dari apa yang Yai paparkan. Baik Bapak Ibu, luar biasa pemaparan dari dua pemateri kita. Dari yang pertama dari Bapak Dr. Insinyur Agus Praetno MM, beliau selaku Komisioner Stoli. Lalu dari Yai tadi sudah disampaikan dari Anang Rizka Mas Hadi, luar biasa pemaparannya bagaimana tadi 6 instrumen funding pesantren ya, dari swadana santri, mulai dari wakaf, ZIS, unit usaha pesantren, hibah, dan juga wakaf uang berjangka. Nah, baik Bapak Ibu peserta, alhamdulillah Yai lalu Pak Agus Priyatno, alhamdulillah kita peserta tadi sudah 165 lebih ya. 160 peserta dari seluruh Indonesia, dari berbagai kalangan, dari praktisi, ASN ya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu para peserta, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terhadap dua penarsum kita, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Kita batasi ya, pertemuan kita sampai jam 15.00 atau jam 3 sore ini, jadi kita tidak bisa menampung banyak pertanyaan, jadi kita batasi saja. Bisa Bapak Ibu sampaikan via live chat ya di Zoom Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa raise hand, nanti akan dibuka atau di unmute oleh host kita ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terhadap dua narasumber kita untuk raise hand ataupun bisa via live chat. Baik, silakan Bapak Ibu. Baik, sudah ada beberapa penanya yang sudah raise hand. Baik, yang pertama dari Pak Tatang Mulyawan. Silakan Pak Tatang, sudah kami izinkan untuk di unmute ya, sudah dibuka mic-nya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Pak Tatang Mulyawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa yang oleh Pak produktif yang dilakukan di pesantren. Kalau saya lihat yang diperoleh langkah yang diperoleh oleh Pak Kiai Anam ini itu sudah dalam bentuk yang siap. Angka itu artinya tidak perlu investasikan yang sangat menguntungkan dan bisa dikatakan tidak ada risiko. Karena itu tadi disampaikan wakafnya berupa hasil dari SPBU, hasil dari gedung-gedung pertemuan. Yang ingin saya tanyakan pertama Pak saya untuk memperoleh itu saya ingin teknis ya, yang saya katakan trik untuk memperoleh wakaf yang diterima oleh pesantren itu seperti apa ininya historinya ya. Karena memulai itu yang susah.
Sehingga kita dapat mengelola seperti apa itu. Terus yang kedua ya, terkait dengan masalah sosialisasi yang tadi disampaikan oleh yang pertama itu kurangnya revitalisasi ya, kurangnya sosialisasi. Nah ini memang juga dari saya dari komunikasi ya juga memang menceritakan swasta ini relatif kurang. Saya bukan kurang, relatif jarang sekali. Mungkin setahun sekali lebih dari mungkin langsung tanya diri saya atau mungkin itu bisa secara rutin melakukan sosialisasi tidak hanya dari BWI tapi dari BWI yang ada di kabupaten. Misalnya jadwalnya ada sosialisasi seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Kalau ini kan mungkin terbatas, ini seluruh Indonesia. Nah, kalau diinstruksikan untuk dilakukan sosialisasi 1 bulan sekali, tapi yang mengadakan itu pengurus yang ada di provinsi atau di kabupaten atau kota yang mungkin lebih baik. Apakah prosesnya bisa dilakukan lain atau di kedua kota semua itu bisa tidak bisa diatur. Intinya adalah harus dilakukan sosialisasi di kota-kota, tidak hanya melalui dari pusat. Begitu Pak Burhanuddin, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang Mulyawan pertanyaan dan juga masukannya. Mungkin Bapak Narsum kita gabungkan saja ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, mungkin untuk penanya selanjutnya ya, masih dari yang raise hand. Silakan host untuk dibuka penanya kita di unmute, silakan. Untuk yang raise hand kita batasi 3 ya. Untuk yang raise hand kita batasi 3 karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan via live chat yang lumayan banyak. Baik, silakan. Redmi 10A nih, mohon perkenalkan dulu ya, silakan Bapak. Dari mana, siapa ya? Mohon silakan. Terima kasih. Ya, yang pertama yang saya tanyakan Bapak untuk mengurus menjadi lembaga wakaf atau di BWI, untuk mendaftarkan BWI di Madiun, apakah sudah ada? Dan juga apakah ada pendampingan untuk area Madiun sekitarnya, Pak? Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Radit dari Madiun. Pertanyaan terakhir dari yang raise hand, monggo silahkan host untuk dibuka. Ibu Eni Wijayanti, silakan Ibu Eni, ibu-ibu kita kasih kesempatan Ibu Eni Wijayanti untuk bertanya. Monggo Ibu Eni dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Wijayanti, saya mewakili dari Majelis Pemuda dan Wakaf Muhammadiyah Pusat. Ya. Menarik sekali untuk materi hari ini, tadi dari beliau Bapak Agus Binyata dan Pak Anand Rizka dari Tasaka Batang ya. Dan kebetulan juga nampaknya kami yang dari Muhammadiyah juga berencana untuk ke Tasaka untuk studi banding dan berburu juga. Ya, silakan Ibu. Ya, dan kemudian dari tadi wakaf uang ya. Selama ini kan prioritasnya wakaf uang kan seakan menjadi yang banyak sekali yang berpikir bahwa wakaf uang itu menjadi core utama dari program wakaf, sehingga seakan dikejar oleh majelis untuk majelis wakaf atau apapun itu ya. Nah, tadi Pak Rusdiana mengatakan bahwa
Papua ini sebenarnya masih harus membutuhkan ini ya bantuan dari dari pemerintah. Dukungan itu belum nampak banyak sehingga kalau saya secara pribadi juga mengatakan bahwa Papua maksudnya bukan menjadi item utama yang harus kita kejar. Nah kemudian terbukti di Kazaka. Nah yang saya mau tanyakan di Kazaka tadi, dia juga tidak menyatakan tentang Papua. Yang saya tanyakan terkait dengan tadi ada dua yang banyak dilakukan di Kazaka, yaitu tentang bisnis. Jadi kan memang ini prioritasnya dibisniskan ya di kota. Yang mau saya tanyakan adalah di Kazaka sendiri bisnis ini bisnis yang berapa tadi berapa persen yang kerjasama dengan pihak luar dan berapa persen yang memang dikerjakan sendiri oleh Kazaka. Itu mungkin yang karena kita juga ingin tahu SDM-nya bagaimana ini kalau yang langsung dikerjakan oleh pihak Kazaka, apakah memang SDM yang profesional benar atau memang melatih SDM yang mungkin dari saya demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni M. Wijayanti, luar biasa pertanyaannya. Sementara kita jawab dulu dari 3 penanya kita ya yang sudah raise hand tadi, sudah memaparkan pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Baik, mohon izin Bapak Narsum, saya bacakan pertanyaannya ya. Kita langsung saja 3 pertanyaannya kita jawab. Yang pertama pertanyaan dari Pak Tatang Mulyawan ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa wakaf yang ataupun instrumen wakaf yang terjadi atau dikelola di Kazaka ini memang sudah siap pakai ya dan minim resiko gitu. Nah, beliau ingin bertanya bagaimana tips dan juga trik ya untuk memperoleh dana wakaf yang diterima oleh pesantren Kazaka sampai sekian luar biasanya. Lalu terkait kegiatan ataupun kurangnya sosialisasi dan literasi dari BWI ya, ini mungkin masukan ya dari Pak Tatang Mulyawan bahwa sosialisasi ataupun peningkatan literasi ini jangan hanya dilakukan oleh BWI di tingkat pusat saja ya, tetapi harus ada pergerakan sosialisasi dan juga peningkatan literasi dari BWI tingkat daerah baik kabupaten kota ataupun provinsi. Ya, terima kasih masukannya Pak Tatang Mulyawan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Redi di Madiun ya. Ini terkait ke BWI ya, bagaimana proses ataupun tata cara mengurus lembaga wakaf ya, apakah ada pendampingan dari BWI ataupun dari BWI di wilayah atau daerah Madiun ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Redi dari Madiun. Selanjutnya yang ketiga dari Bu Eni Wijayanti ya, luar biasa ini juga ada pertanyaan juga masukan dari Bu Eni ya. Terima kasih Bu Eni. Jadi Bu Eni bertanya ya, mengapa di dunia perwakafan ini ataupun mengapa instrumen-instrumen wakaf di Indonesia ini belum ada support full atau belum ada dukungan penuh dari pemerintah ya, sehingga cenderung terkesan stagnan begitu ya. Lalu pertanyaan juga ditujukan ke narsum kita, ke Pak Yai Anang ya, bagaimana ini berapa persenkah ya kerjasama ya pengelolaan instrumen di dalam perwakafan dengan pesantren ini, berapa persen yang dari eksternal ataupun dari luar, dan juga berapa persen yang dikerjakan ataupun dimanage oleh internal lembaga ataupun pesantren ya. Baik, itu saja dari 3 penanya sementara ya, mohon dijawab dulu. Untuk 3 penanya ini dari kedua narasumber akan dijawab oleh Pak Doktor. Pertama akan dijawab oleh Pak Doktor Insinyur Agus Priyatno, nanti selanjutnya juga akan dijawab dan ditambahkan oleh dari Anang Rizka Mas Hadi. Baik, monggo Pak Doktor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih, monggo dipersilakan. Terutama yang ini lebih banyak didominasi oleh BWI pusat. Baik teman-teman sekalian, jadi memang kalau kita tentang perwakafan itu kan di Indonesia juga secara kelembagaan negara itu juga cukup lama, dari sekitar 2004 ya, keberadaan wakaf dan kemudian mulailah untuk melakukan menstrukturisasikan BWI sampai 3 tahun. Sampai hari ini semua kabupaten sudah terdapat, ya, semua provinsi sudah terdapat. Hanya saja yang menjadi catatan bahwa memang ada yang pengurus-pengurus yang di provinsi ataupun yang di kabupaten itu belum aktif
indeks wakaf ya, secara nasional untuk mengukur sampai di mana sebetulnya kinerja lembaga pengurus PWI yang ada di tingkat nasional dan sudah kita keluarkan dan setiap setiap melakukan koordinasi nasional ya selalu akan kita informasi mana catatan yang sudah bisa. Jadi memang sekali lagi memang masalahnya di lapangan adalah pengurus PWI itu yang merancang karyawan berkenan. Ya, dan kadang-kadang juga banyak yang pengurus PWI ini di tingkat kabupaten itu adalah pensiunan menengah. Ya, dan kita bisa bayangkan, tadi kita sampaikan, kalau itu adalah pensiunan, ya, yang pertama sudah sepuh. Ya, kedua energinya tidak banyak, kemudian inovasi itu tidak ada. Yang keempat ditambah lagi juga dengan kapasitas ataupun kemampuan, ya, terutama dari sisi jadi dari sisi intelektualitas ataupun maaf ya dari sisi kapasitas tentang perwakapan juga tidak maksimal. Dan ini sudah saya coba lakukan dari beberapa provinsi yang saya kunjungi karena rata-rata di tingkat kabupaten itu tersosialisasi. Nah, untuk itulah maka sekarang PWI di samping memaksimalkan di dalam struktur pengurusan PWI juga menggunakan nadir yang ada sekarang bisa koordinasi supaya mereka itu membangun ekosistem penelitian dari situ sangat baik. Jadi pada sekitar 3 tahun terakhir itu beberapa bahkan sudah sangat baik, bahkan inisiasi webinar semacam ini sekarang sudah tidak lagi domain PWI. Jadi semua sekarang nadir mereka sudah membuat webinar sendiri. Bahkan di beberapa kampus yang mengemukas kaki tentang kampus sudah cukup banyak. Ya, catatan kami ada sekitar 150-an kampus yang ada kemudian dari itu juga menjadi banyak kalangan dari mulai wartawan dan jurnalis yang mereka itu mengkomunikasikan melalui media cetak ataupun media elektronik bahkan media online itu sudah kita lakukan pelatihan, ada workshop kemarin di Bogor kemarin. Kemudian kampus-kampus juga kita ajak bersama, ada wakaf dosu kampus. Jadi kita datang melakukan pelatihan di wakaf kemarin terakhir kita lakukan di Medan. Setelah lebaran persis ada 15 kampus kita libatkan untuk menguatkan literasi wakaf khususnya di kalangan akademisi pemerintah dan para aktivis mahasiswa. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi bahwa wilayah Indonesia sangat luas, penduduknya sangat banyak, dan sementara instrumen wakaf itu juga relatif belum bisa menjangkau dan bersemangat. Kalau kita luar biasa. Kita saya dari bicara soal kepercayaan masjid. Kemudian pesantren sudah dibahas tadi ada sebetulnya program dari kita semua. Dan pertanyaannya adalah berapa banyak pesantren yang sudah seperti kita daftar. Itu kan bisa dikerjain sebetulnya. Karena memang biasanya pesantren seperti ini kita juga harus dengan BWI pada saat ada calon kita. Untuk apa? Untuk memotivasi, menginspirasi kepada lain, ada bagus kita. Dan alhamdulillah hari ini kita ada banyak informasi dan pencerahan dari masyarakat dan menjadi sekarang tahu mau pesantren yang berbasis sangat ini seperti itu cara pergerakan. Jadi terima kasih kepada Wayangan dan insya Allah itu juga kawan-kawan bersama karena isunya akan datang dari bawah sering berdamai dan buku saya juga hanya sebut pesantren sudah saya sebutkan di nama ini kalau jamaah untuk yang kata beliau tentunya dari nanti bagaimana untuk pendampingan yang ada di kabupaten seperti di Masjid ini memang betul bahwa tadi masalah kita adalah nanti pengurus PWI banyak yang mereka harus melakukan tugas ya jadi apa yang ada di daerah-daerah di provinsi silakan daerah itu ya, atau kemudian nanti sampaikan kita tanyakan di sana siapa pengurus. Mudah-mudahan dengan nanti banyak masyarakat yang memerlukan pendampingan dari BWI. Nanti BWI dengan datangnya masyarakat yang sangat banyak, menjadi pula perhatian memang apa ya, harus diberesin. Ya. Bahkan kalau pengurus BWI-nya harus sertifikasi. Karena ini sudah dilakukan bukan dan sudah sertifikasi. Kemarin hampir semuanya sudah sertifikasi. Kemudian kemarin di Pekanbaru, Medan itu pengurus BWI tingkat provinsi juga aktif untuk mengikuti sertifikasi. Semuanya mereka pakai dari posisi keuangan. Ya jadi sekali lagi silakan tanda-tanda pertama
semakin banyak yang menanyakan PBB yang ada, maka kemudian dari tersebut untuk bisa lebih aktif dan lebih untuk kontribusi secara lebih kualitas. Kemudian yang ketiga dari dan lapan buah betul itu, jadi memang untuk sementara ini kenapa kita menggunakan lapan buah, karena kita tahu Indonesia itu adalah memiliki indeks kedermawanan kita ini nomor satu. Jadi dari 2003 kita nomor satu sudah 4 tahun berturut-turut. Dan yang bisa kita coba Indonesia yang ngabur aja. Dan ini sudah mulai kelihatannya terakhir ini adalah dengan dana abadi yang di kampus. Kalau tidak salah terakhir itu sekitar 500 miliar. Dan besok hari Kamis, ya jadi besok tanggal 9 kita juga akan melaunching lagi SPR 04. Ya, jadi ini untuk masyarakat umum untuk dalam rangka hari kemerdekaan. Ini ada seri yang keempat. Ini adalah berita. Ya, jadi sekarang ini teman-teman sekalian, apa yang sudah bisa dilakukan ini kita lakukan dari pengetahuan, dari sertifikasinya, dan didukung penuh sepenuhnya oleh pemerintah dalam hal ini supaya apa? Sekali lagi supaya berlaku ekosistem yang apa? Itu benar melibatkan banyak masyarakat dan komunitas yang ada di seluruh masyarakat. Saya kira itu untuk jawaban dari kami dari beberapa. Baik, terima kasih Pak Dr. Terima kasih Pak Dr. Agus Priyatno. Selanjutnya ditambahkan dan juga dilengkapi nanti oleh Pak Yai Anang Rizka Masadi. Monggo Yai untuk dijawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya atau peserta. Monggo Yai. Ya, terima kasih. Bagaimana trik mendapatkan wakaf ya? Sebetulnya kan wakaf itu marketingnya sudah banyak ya. Konten cuma itu marketing kita, kemudian pengajian-pengajian itu marketing kita, khotbah itu marketing kita. Jadi saya kira hampir semua ulama dia itu dalam tausiahnya di berbagai kesempatan itu endingnya adalah mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian. Tadi ayat yang dikutip pertama kali oleh Pak Agus ya. Ngasih materi. Yang meeting nasional berapa? Mana? Hah? Susu tapi dingin. Susu dingin. Oke, siap. Fundraising itu hamzatain. Hamzatain itu al-amanah wal amal. Amanah berarti amanah, portable, kemudian baik ya sebagai pribadi maupun sebagai kelembagaan di masyarakat. Clear and clean ini penting juga itu kan orang melihat kita. Jadi sekarang kan nggak bisa menutup diri. Orang melihat apa yang gaya hidup kita juga orang melihat, apa yang kita kenakan juga orang bisa melihat, apa yang kita makan, kemudian seharian kita kan semua sekarang juga serba terlihat. Nah itu harus menampilkan keteladanan itu. Dan kita sendiri ya, ketika kita mengajak orang wakaf ya, orang tahu bahwa kita juga ikut wakaf dan selalu antusias dengan gerakan-gerakan wakaf di mana itu penting saya kira. Itu poin pertama. Itu amanah dalam konteks itu ya. Kemudian yang kedua al-amal itu adalah cita-cita, artinya adalah program visi dan proyeknya itu harus jelas. Jadi orang yang hanya punya amanah tetapi nggak punya cita-cita, nggak punya visi, nggak punya program itu ya perolehannya akan kecil, tingkat respon dan keterimaannya itu menjadi tidak maksimal. Tapi sebaliknya orang yang hanya punya cita-cita, visioner dan dia punya program kerja tapi nggak punya amanah, ini berbahaya juga. Jadi dua-duanya harus. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, mungkin fundraising itu bisa juga didekati melalui pendekatan
based on community, berbasis komunitas. Apalagi pesantren itu pasti punya banyak komunitas. Jamaah pengajian itu banyak klasternya. Pengajian pasti jamaah pengajian rutin yang digelar oleh pak kiainya di pondoknya, atau mungkin jamaah haji umroh, apalagi haji potensial yang dan lain sebagainya. Di Tazaka ini memang kita bikin kluster-kluster pembinaan kemasyarakatan. Ada kita sering kumpul-kumpul dengan para dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Kita kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman notaris ya. Ya, profesional dan sebagainya. Itu kan perlu terus bertemu. Nah, mereka kadang-kadang butuh pencerahan dan lain sebagainya. Itu saya kira penting. Jadi pengajian dalam jumlah massal ribuan itu penting. Ya, tapi pengajian yang jumlahnya hanya 5 orang, 10 orang. Dan kalau saya menyebutnya bukan pengajian, tapi forum makan siang, forum makan malam. Jadi sebetulnya nggak ada pengajian, judulnya makan siang, makan malam gitu, ngobrol-ngobrol, main program makan program ke depan. Nah, itu saya kira lebih efektif dalam proses fundraising ya. Karena mereka berbasis komunitas. Karena jadi kalau nggak punya komunitas itu kan mengail atau memancingnya di kolam yang mana. Jadi kadang-kadang ada satu kolam yang sudah airnya sudah keruh karena sudah banyak yang mancing di situ. Kemudian apalagi ikannya sudah mau habis, tapi kita masih nungguin mancing di situ. Nah ini harusnya ya coba lihat ada kolam lain nggak yang masih fresh, yang belum ada orang mancing di situ, yang ikannya masih besar-besar, kira-kira begitu. Ini mesti harus dibawa. Itu yang kedua, jadi harus itu dari sisi apa tadi, bagaimana cara anunya ya. Ada keteladanan, ada gaya hidup kita sebagai pengelola, kemudian ada amanah, ada visi, program kerja, cita-cita yang panjang, semua akuntabel, transparan dan sebagainya, dan berbasis komunitas melalui beberapa aspek. Kalau untuk yang berikutnya terkait dengan pengolahan waktu tadi yang mana tadi bilang ini contoh ya, ini sekarang sudah jadi gedung ini gedung Kondopan, ini gedung pusat belanja satu. Gedung ini dibangun dengan mengelola biaya kurang lebih 1,8 ya, dari tahun 2021 kemarin. Nah, kita buat wakaf dengan 2 skema, wakaf abadi dan wakaf berjangka. Ternyata dari 1,8 itu 1,2 ke 1,1